Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Jentila Saputra dengan NPM 1921030389. Saya dari Prodi Muamalah kelas H dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang konsep dasar perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal. Adapun 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu yang pertama adalah tahap prakontraktual atau adanya penawaran dan penerimaan. Yang kedua, tahap kontraktual atau adanya penyesuaian atau persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dan yang ketiga adalah tahap post kontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Dan unsur-unsur perjanjian menurut teori lama yaitu yang pertama adalah adanya perbuatan hukum. Yang kedua, persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang. Yang ketiga, persesuaian kehendak. Ini harus dipublikasikan dan dinyatakan. Yang keempat, perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara 2 orang atau lebih. Yang kelima, pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung sama antara satu dengan yang lain. Yang keenam, kehendak ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum. Yang ketujuh, akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Yang kedelapan, persesuaian kehendak harus dengan mengikat atau mengingat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan unsur-unsur perjanjian tersebut, dapat kita pahami bahwa adanya perjanjian yang sah dan ada yang tidak sah. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi unsur-unsur tersebut. Di antaranya terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri atau saling berjanji dan memiliki kehendak yang sama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan penerimaan risikonya yang masing-masing. Persesuaian kehendak antara para pihak diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1320, syarat sah perjanjian ada 4, yaitu yang pertama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah kecakapan bertindak. Yang ketiga, adanya objek kesepakatan. Dan yang keempat adalah adanya kausa yang halal. Adapun unsur-unsur perjanjian, yaitu yang pertama adalah subjek perjanjian adalah para pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua adalah konsensus antara pihak. Yang ketiga adalah objek perjanjian. Yang keempat, tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Yang kelima adalah bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan. Adapun hal-hal yang mengikat dalam perjanjian, yang pertama adalah isi perjanjian. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, kebiasaan. Dan yang keempat adalah kepatutan. Bentuk-bentuk perjanjian. Adapun bentuk perjanjian ada 3, yaitu yang pertama adalah perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang berjanji saja, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua yaitu perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalitasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak saja. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
Materi selanjutnya yaitu penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian dilakukan apabila terjadi sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak. Bukan berarti bahwa perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum, tetapi karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Materi selanjutnya yaitu prestasi dan wan prestasi. Prestasi dalam hukum kontrak dapat dimaksudkan adalah hal-hal yang tertulis dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Prestasi merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, sehingga prestasi melahirkan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan juga tidak berbuat sesuatu. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Ada beberapa syarat prestasi dalam suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah prestasi dalam suatu perjanjian harus memiliki sesuatu kepentingan atau hubungan dalam perjanjian kedua belah pihak, sehingga perjanjian yang dibuat ada sebuah tuntutan. Yang kedua, prestasi dalam suatu perjanjian harus memiliki unsur-unsur yang diperbolehkan dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan yuridis. Sebagai contoh, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang ketiga, prestasi sifatnya harus dapat dijalankan atau dilaksanakan. Yang keempat, prestasi dalam suatu perjanjian memiliki prestasi yang akan ditentukan. Ketika prestasi tersebut tidak dijalankan, maka ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ketika prestasi tersebut tidak dijalankan, maka orang tersebut telah melakukan wan prestasi. Wan prestasi atau cedera janji adalah suatu kondisi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian. Atau wan prestasi juga dapat terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun menurut J. Satrio, suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuaannya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wan prestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti yang ditentukan dalam sebuah perjanjian. Tindakan wan prestasi dapat menimbulkan sebuah kerugian. Adapun tindakan wan prestasi yang timbul yaitu yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua adalah kelalaian, yang ketiga adalah tanpa kesalahan atau tanpa kesengajaan, yang keempat adalah keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk wan prestasi yaitu yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Yang kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu ataupun terlambat. Yang ketiga, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dan yang keempat adalah debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.